Baiklah, shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan lagi seri Identitas Kristen, bagian yang kelima. Di bagian ini kita membahas tentang identitas orang percaya sebagai bait Roh Kudus. Di mana yang pertama, bait Roh Kudus. Ya, kita selanjutnya ada bagian yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Kalau saya hitung berarti ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita Christmas Eve ada di 25, minggu keempat. Kalau nggak salah. Berarti minggu keempat kita akan bahas bintang-bintang di dunia. Berikut selanjutnya mengenai orang percaya sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Orang percaya adalah bait Allah. Baiklah kita memaknai dan memahami maksud daripada firman Tuhan tersebut dengan subjektifnya Allah tentunya, bukan subjektifnya kita. Kita mulai dari orang percaya adalah bait Allah. Yesus Kristus adalah dasar bangunan bait Allah. Gak ada yang bisa ngaku-ngaku dirinya bait Allah tanpa Yesus Kristus sebagai dasar bangunan itu. Kalau Yesus Kristus sebagai dasar bangunan, maka harusnya hidup seseorang sebagai bait Allah, dasarnya harusnya firman Allah, bukan yang lain. Bangunan Allah akan diuji sampai terbukti tahan uji. Itu gambaran yang kita bisa dapatkan dari keadaan Ayub, bahwa apa yang dinyatakan baik oleh Allah tentu akan dituntut untuk dibuktikan bahwa pernyataan bahwa itu baik adalah terbukti. Tidak tahan uji, terbakar, menderita kerugian, ada kata-kata itu yang muncul tadi. Di mana di sana kemudian 3 keadaan ini, tidak tahan uji, terbakar, menderita kerugian, itu disetarakan dengan membinasakan bait Allah. Baiklah, kita tidak menerjemahkan atau menafsirkan mengenai membinasakan bait Allah ini
sebatas kebiasaan-kebiasaan buruk yang pada orang-orang pada masa abad 20 itu diarahkan ke sana. Karena seringkali urusannya ke sana. Kebiasaan-kebiasaan buruk, konsumsi sesuatu, terus dikatakan tubuhmu bait Allah. Ya, terus ini dari konsumsi yang masuknya ke mulut, konsumsi yang masuknya ke hidung, konsumsi apa lagi? Konsumsi tinta. Ya, ini kadang suka dibahas juga. Oh, bait Allah gitu. Ya, walaupun Bapak Ibu cuma Tuhan kalau dengan saya pasti tahu sejarahnya lah. Saya nggak tatoan setelah saya melayani kan gitu. Namun istilah membinasakan bait Allah itu nggak ke sana, itu terlalu receh kalau ke sana. Ya. Istilah membinasakan bait Allah di sini dimaksudkan bahwa siapa yang tidak membangun hidupnya bagi Tuhan, dia sedang membinasakan bait Allah. Karena harusnya hidup orang percaya itu dipersembahkan bukan untuk diri sendiri, melainkan dipersembahkan untuk Tuhan. Demikian. Itu yang pertama. Orang percaya adalah bait Allah, di mana Roh Allah itu diam di dalam kamu. Berikutnya dari 1 Korintus, ya, kita akan lanjutkan kembali mengenai bait Allah, di mana Efesus 2, bait Allah, di mana orang percaya itu tempat kediaman Allah. Saya akan bacakan ayatnya, ya, belum masuk di dalam, dari Efesus 2 ayat 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kediaman Allah. Bait Allah adalah orang percaya. Orang percaya adalah tempat kediaman Allah. Ini yang saya beberapa kali sampaikan mengenai perbedaan istilah hadirat Tuhan di zaman perjanjian lama dengan masa perjanjian baru dan masa anugerah kini. Di mana dalam perjanjian lama, di mana tempat Tuhan hadir di situ, nah orang-orangnya Tuhan berkumpul di situ. Nah, kalau di masa sekarang, Tuhan berdiam. Ya, Allah berdiam dalam orang percaya. Sehingga bukan Allah ada di mana, orang percaya ada di mana, tapi orang percaya ada di mana, Allah juga di situ. Nah, di Efesus 2 tadi, ayat 21, Yesus Kristus dikatakan, dari Yesuslah bangunan itu dimulai. Dari Yesus bangunan itu dimulai. Yang katakan bahwa kita ini bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita ini kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dari Yesus bangunan itu dimulai. Dari Yesus tumbuh seluruh bangunan. Dan bangunan itu rapi tersusun. Tempat di mana Allah berdiam. Tempat itu akan bertumbuh. Tidak hanya menjadi bangunan yang segitu-segitu saja. Melainkan bangunan yang berguna untuk banyak hal. Nah, dari Yesuslah bangunan itu dimulai. Bukan dari kepentingan diri, bukan dari hasrat diri, bukan dari kedagingan, bukan dari rencana-rencana pribadi. Saya nggak berani itu
punya visi yang aneh-aneh, apalagi gereja ya. Kadang bikin visi aneh-aneh gitu. Kita akan mencapai 1 juta jemaat gitu. Nggak ada sih. Ya Anda mau cari di mana Alkitab juga nggak ketemu tuh visi-visi apaan gitu. Ya, jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk obsesi pribadi Anda. Karena semuanya harusnya tentang Kristus, bukan lagi tentang Anda dan saya yang kemudian mencomot nama Tuhan untuk bisa mendukung Anda dan saya punya goal. Karena itu bait Allah adalah orang percaya adalah tempat kediaman Allah. Nah, karena begitu, sekarang kita akan lanjutkan di mana Yesus Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru bait Allah. Batu penjuru adalah batu yang menjadi acuan koordinat di mana bangunan itu mulai dilakukan. Ya, pembangunan mulai dilakukan. Jadi di zaman Israel kuno istilah yang digunakan batu penjuru. Ya, nah, saya apa? Sebentar ini. Eh, Saya nggak tahu kalau istilahnya zaman sekarang ini apa ini. Kalau para pemborong menggunakannya. Tapi kalau di zaman Israel kuno, kata yang digunakan batu penjuru. Ya, di mana batu penjuru tersebut di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 8, di sana tertulis demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan bagi suatu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Yesus Kristus adalah batu penjuru bait Allah. Ini ayat kita baca sudah lewat masa di mana Yesus terangkat ke sorga. Ya. Petrus yang memberi catatan ini di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 8 ini. Apa yang disampaikan oleh Petrus di sini kita harusnya bisa tangkap dengan gamblang. Namun memang berita ini tidak bisa ditangkap dengan jernih ketika masa di mana Yesus melayani pada saat itu. Karena ucapan-ucapan, statement-statement yang Yesus berikan itu nggak masuk di akal mereka, bahkan malah menjadi sandungan. Salah satunya yang terkait dengan bait Allah adalah ketika Yesus berkata,
Ya, kau bangun itu bait Allah, saya bisa robohkan nanti dalam 3 hari berdiri lagi. Satu malam roboh, 3 hari berdiri lagi. Ini nggak nyampe ini. Yesus dianggap melecehkan justru. Saya hari ini kalau ngebahas tentang orang-orang yang masih sibuk ngebeli tanah buat bangun gereja, masih sibuk uang pembangunan gereja, dan saya bilang itu sia-sia, beberapa juga masih menganggap saya sandungan ketika saya berkata-kata seperti itu. Sementara ini yang saya percaya, gereja adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan batu-batu. Karena demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ketika Yesus berkata pada masa itu, ntar gue robohin nih. Satu malam roboh, 3 hari lagi bangun dia. Ya, bisa langsung jadi lagi. Tapi yang di otak mereka gini, ini loh, bait suci, bangunannya yang sakral, dirobohin dalam satu malam, kemudian dalam berapa hari dia berdiri lagi. Padahal enggak itu yang Yesus lagi bahas. Yang Yesus lagi bahas adalah tentang bait Allah di masa depan. Bukan tentang bangunan, tapi tentang hidup manusia. Sebagaimana Yesus yang mati lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang Yesus lagi sampaikan. Nah, ini yang kemudian secara progres dia mau sampaikan di masa depan nanti seperti itu orang percaya. Bukan lagi Tuhannya ada di dalam batu, tapi Allahnya ada berdiam dalam diri orang percaya. Ini hal yang sama juga saya sampaikan, wajar, betul. Lebih baik mari kita kumpulkan ya. Mungkin tahun depan juga Ecumenical Fellowship Service, karena selama ini semua pelayanan-pelayanan diakonia dilakukan underground oleh penuai ministry. Ya. Nah, mungkin udah waktunya nih kita bisa sama-sama tahun depan, yuk. Ya, nggak usah gede-gede, tapi hal-hal yang mungkin dengan bersama-sama kita bisa lakukan yang real. Karena entah di sekeliling lingkungan Anda atau di sekeliling kita yang ada di wilayah tempat ibadah, whatever lah. Masih banyak yang miskin kok di sekitar kita. Ya. Bisa do something apa gitu ya. Nah, ketimbang ngapain? Ketimbang sibuk sama berdoa minta tanah, berdoa minta sumbangan, bangun gedung dan lain sebagainya. Manusia tak dibangun-bangun, capek loh. Orang percaya itu gagal sebagai bait Allah karena ketidaktaatan. Jadi jangan bahas yang tadi, tato lah, minum alkohol lah, ngerokok lah. Nggak ke sana pembahasannya, nggak ke sana. Orang percaya gagal sebagai bait Allah karena ketidaktaatan. Akhirnya apa? Batu penjuru menjadi batu sandungan. Bagaimana prosesnya batu penjuru menjadi batu sandungan? Bukan si batunya yang berubah, tapi orang yang berhadapan dengan batu itu yang akhirnya dia jadi penjuru atau dia jadi sandungan buat kita. Karena faktor apa? Karena faktor adanya hidup dalam fitnah, faktor hidup dalam kedengkian, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam tipu muslihat, hidup dalam kejahatan. Wah, ini dia. Petrus bilang, karena kejahatan, karena baku tipu, karena munafik, karena dengki, karena fitnah, karena perkara-perkara inilah akhirnya orang percaya itu gagal sebagai bait Allah. Yang seharusnya batu penjuru menjadi arahan dalam hidupnya untuk membangun sebagai bangunan Allah, justru sang batu penjuru menjadi sandungan bagi dia. Kah malah orang lain yang juga ikutan jadi tersandung karena melihat kekristenannya, lalu kemudian tidak sesuai dengan arahan si batu penjuru. Orang percaya berfungsi sebagai bait Allah oleh ketaatan. Dengan demikian, orang percaya berfungsi sebagai bait Allah dipergunakan sebagai batu hidup. Dipergunakan sebagai pembangunan rumah rohani. Untuk mempersembahkan persembahan rohani.
kepada Allah. Yang mahal dari sekelompok orang percaya yang hari ini diberi label lembaga gereja. Itu bukan harga tanahnya, bukan bangunannya, tapi jemaat Tuhannya, bukan jumlah orangnya. Tapi bagaimana kehidupan mereka diubahkan oleh kebenaran. Itu standar nilainya. Itulah bait Allah yang berfungsi. Saya nggak peduli sama yang namanya surat anggota. Asli gue nggak peduli. Saya kemarin di Bandung tuh pelayanan. Selesai mau ibadah akhir itu sebelum doa berkat, ada yang dipanggil ke depan setelah baptisan. Terus mereka bawa map. Itu ngebaca tuh. Dibacain. Deklarasi anggota jemaat. Ya, di sana pakai istilahnya apa ya kemarin? Uh, Covenant. Ya, covenant. Saya pas lihat kocak juga nih. Mirip-mirip sama geng motor juga gitu. Harus ada covenantnya gitu. Nah ini ada covenant. Saya pikir mah kalau mau janji, janji ke Tuhan. Nah, jadi janji ke gereja mau ngapain juga. Ya. Saya seneng aja ngelihat Tuhan seneng melalui orang-orang yang Oikumene Fellowship temui, terus kemudian dengan dia beratnya beban, Tuhan bikin ketemu dengan kami, lalu kemudian ada support doa, ada sumbangsi berpikir di sana, dia bisa lebih ringan hidupnya dan eh, makin selaras dengan Tuhan. Itu udah cukup deh, udah cukup. Ya, karena itu sebagai sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah. Kita bukan pajangan, tapi kita harus berfungsi. Nah, kalau mau berfungsi, ya batu penjuru bait Allah itu cuma satu. Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Yesus Kristus, nggak ada yang lain selain firman. Nah, yang berikutnya, ya ini bagian yang terakhir ini dari sini. Orang percaya adalah rumahnya. Ya, Anda rumahnya, saya rumahnya. Nah, Kristus adalah kepala rumah. Yuk kita bikin Allah itu tinggal dengan nyaman dalam kehidupan kita. Karena orang percaya adalah rumah. Dan kepala rumahnya bukan kita, tetapi Kristus kepala rumahnya. Apa yang mahal dari sebuah rumah? Bukan rumahnya. Yang mahal dari sebuah rumah, kepala rumahnya. Dan bicara tentang rumah tentunya ada ahli bangunan. Di sana di Ibrani 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang kepada percayaan dan pengharapan yang kita megahkan.
Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Orang percaya adalah rumahnya. Kristus adalah kepala rumahnya. Ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangun. Ya, ini memang pernyataan versi di mana ayat ini ditulis tentunya ya. Itu karena pada masa ini sih nggak gitu-gitu banget. Tapi pada masa ayat ini ditulis ya ini bahwa ahli bangunan itu lebih dihormati daripada rumah yang dibangun. Orang percaya adalah rumahnya, Kristus adalah kepala rumahnya, setia dalam segenap rumahnya sampai masuk tempat perhentiannya. Gini, selama Anda dan saya di bumi, oke, kita sebagai rumah. Sampai kapan? Sampai kita sendiri masuk ke rumahnya nanti dalam hidup kekal. Maka dari itu, ini mesti terhubung terus. Ya. Yang dipakai sebagai rumah dan yang kepala rumah. Setia dalam segenap rumahnya. Ini pernyataan yang dibuat di dalam perjanjian lama terhadap sikap Musa yang setia. Di mana sebagai leader yang bukan Musa is Musa ya. Di kitab lain Musa itu disebut nabi loh. Ya. Karena ya Musa gitu. Yang imam kepala malah saudaranya dia kan Harun kan. Ini seorang yang dipakai Tuhan jadi leader. Namun dia setia memeliharakan apa yang Tuhan buat menjadi peraturan sampai kesudahan hidup. Sampai akhirnya dia masuk ke tempat perhentiannya. Ini hal yang sama yang diharapkan terjadi. Terjadi buat Anda dan saya oleh penulis surat Ibrani yang sampai hari ini misterius. Nggak ada yang tahu siapa itu yang nulis. Paulus juga bukan, Petrus juga bukan, Yohanes juga bukan, Yakobus juga bukan. Ya, ada 2 surat yang dalam proses pembuatan Alkitab tuh pada masa sidang abad dulu-dulu itu yang hampir ditolak itu 2 kitab itu, Yakobus dengan Ibrani. Karena Yakobus dianggap agak nyeleneh pernyataannya karena pencobaan itu harusnya datangnya dari iblis, tapi Yakobus bilang setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tapi setelah diolah secara teologis, aman surat dari Yakobus. Nah, begitu juga Ibrani. Ibrani malah tidak ada diperdebatkan isinya. Tidak ada isi dari surat Ibrani yang hanya melengkapi surat yang lain. Enggak, ini isinya teologianya tajam sekali. Bahkan konsep iman saja kupas tuntas ada di Ibrani. Sehingga ya tetap ditaruh di dalam kumpulan kitab kita hari ini. Mari teguh percaya sampai akhir. Kalau Anda mau sampai ke tempat perhentian. Saya selalu bilang, ini kerinduan. Di mana dia ada, saya pengen saya juga ada di situ. Masuk surga apa enggak penting. Karena yang penting di mana Yesus ada, saya pengen di situ saya juga ada. Ngapain juga masuk di surga kalau Yesusnya ada di luar, ya kan? Karena yang penting kan di mana Yesus ada dan saya ada. Kalau mau teguh percaya sampai akhir, harus teguh pengharapan juga sampai akhir.
Karena nggak bisa ngaku percaya tapi tidak berharap. Nah, kalau percaya ya harus menaruh harap kepada Tuhan. Makanya firman-Nya bilang, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Nggak bisa kamu cuma ngandelin Tuhan, tapi nggak menaruh harapanmu kepada Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, dua hal yang berbeda. Yang namanya mengandalkan Tuhan itu kamu menjagokan Tuhan untuk segala hal. Namun itu rupanya nggak cukup menjagokan Tuhan untuk segala hal. Kamu juga harus jalani hidup kamu sesuai dengan caranya Dia. Karena yang namanya menaruh harap itu sama dengan Anda menjalani hidup dengan caranya. Nah, kalau kamu jalani hidup dengan caranya, ini yang disebut dengan menaruh harap kepadanya. Blessing itu terjadi bukan sekedar Anda dan saya mengandalkan dia. Karena kalau cuma mengandalkan, zaman sekarang juga orang jual backingan banyak. Ya. Lu taruh di mobil lu stiker tentara lah, apalah ya, logo Taruna lah ditaruh di depan lah, taruh apalah ya. Lah nggak penting banget gitu. Yang parah kan gini loh. Nggak nggak ada hubungannya gitu dia sama si stiker itu. Nggak ada hubungannya. Ini salah satu jemaat kita nih juga ya kalau nggak salah Pak Martin ya. Papa itu nggak tahu pelaut dari angkatan laut, nggak tahu dari Angkatan laut, Pak. angkatan laut ya. Iya. Oke, angkatan laut. Nah, ini Bapak Ibu dengar sendiri. Ketika ayahandanya meninggal, saya datang. Ya. Itu kondisi kita COVID itu. Ya, saya datang ke sana untuk beri dukungan juga buat keluarganya. Ya, Anda tahu Pak Martin lah, Anda lihat lah, nggak cocok ya dia anak ini ya, anak angkatan laut. Ya, iya kan, nggak cocok gitu loh. Nggak maksudnya gini, kan ada gitu ya, anak angkatan yang so angkatan lebih angkatannya gitu. Lu pernah lihat nggak ya? Ya kan, ya kan, ya, dia, ya. Dia bukan tentara, cuma anak tentara yang lebih galak kadang-kadang malah bukan anak jenderalnya, tetangga jenderal kadang-kadang lebih galak dari jenderal, ya kan? Nah, ini yang namanya mengandalkan tapi nggak menaruh harapan. Lu gak aku percaya, tapi lu beda jalan. Makanya di sana juga dibilang, kalau kamu mau sampai masuk ke tempat perhentiannya, jangan sesat hati. Sesat hati itu mengerikan. Kamu mesti kenali jalan Tuhan, itu penulis surat Ibrani bilang. Teguh percaya sampai akhir, teguh pengharapan sampai akhir, jangan sesat hati, kenali jalannya Tuhan. Karena siapa yang tunduk pada firman, dia tidak akan biarkan dirinya sesat hati. Sesat hati itu udah tidak, kalau penyakit internis, ya. Itu bukan lagi bakteri dari luar, itu sudah keputusan dari dalam. Sehingga orang kalau udah sesat hati dia nggak bisa kenali jalan Tuhan lagi. Dia nggak bisa kenali itu jalan Tuhan. Berapa banyak dalam kehidupan Bapak Ibu yang setelah Anda lewati beberapa langkah ke depan, yang sesuatu yang mungkin kemarin yang Anda lewati itu dalam bentuk mungkin kehilangan, tidak jadi atas sebuah kesepakatan, transaksi yang batal, segala macam deh. Pokoknya hal-hal yang ya nggak dapet atau ya nggak jadi gitu. Nah, setelah sekian langkah, tapi nggak dapat nggak jadinya tuh Anda berada di dalam kondisi percaya dan berharap pada Tuhan gitu. Setelah sekian langkah, Anda baru ngomong akhirnya. Oh, maksudnya Tuhan tuh gitu. Ini yang namanya kenali jalan Tuhan. Kamu nggak jadi bikin kesepakatan dengan orang itu, seolah-olah ketika kejadian kamu bingung. Karena sudah berdoa, Anda sudah naruh harap pada Tuhan dan jalani dengan caranya Tuhan, tapi deal-nya batal. Ternyata setelah sekian langkah baru Anda tahu.
Puji Tuhan nggak jadi bikin sepakat sama penipu ini. Ternyata ini penipu ini. Ya. Ternyata kacau ini orang. Dan Tuhan selamatkan Anda dari situ. Nah, mari teguh percaya, mari teguh berpengharapan sampai akhir. Karena dengan Anda teguh percaya, teguh pengharapan, Anda nggak akan jadi sesat hati. Nah, siapa yang nggak sesat hati? Dia akan kenali jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu seringkali Anda nggak bisa kenali di depan. Justru Anda mengenali jalan Tuhan setelah Anda melewatinya. Ketika Anda sudah melaluinya dan sedang melaluinya, Anda paham. Oh, ini jalannya. Ini memang jalannya Tuhan ini begini. Sampai di bulan November. Lewat sampai hari ini kita di Desember. Saya masih ingat di wajah-wajah sekalian yang ada di Desember tahun lalu kita sama-sama ya. Lewat kagak ya 2022 ya. Ternyata Anda dan saya sampai hari ini nyampe di ujung. Nyampe di ujung tahun. Bulan yang terakhir kalau sudah berber itu rasa udah mau habis. Hidup ini nggak makin mudah. Tantangan di depan semakin samar. Keadaan-keadaan kepastian akan banyak hal tidak bisa diterka. Namun kita percaya apa yang kita percaya adalah Tuhan, dan Tuhan yang kita percaya juga adalah firman. Allah sudah merekarekakan yang baik buat Anda dan saya. Dan Anda dan saya itu rumahnya. Nggak mungkin dia mau rumahnya hancur. Nggak mungkin dia mau rumahnya rusak. Anda dan saya aja yang model kayak begini pengen rumah kita dalam keadaan aman. Dia pengen rumahnya dalam keadaan baik. Oleh karena itu ini identitas Anda dan saya. Sekarang Allah berdiam dalam kamu. Sampai kapan? Sampai kita nanti berdiam bersama dengan Dia di tempatnya. Mari kita siapkan hati kita yang ada di rumah untuk melanjutkan perjamuan kudus pada kesempatan ini.